Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin. Saya lipat di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka dengan analisis atau informasi seputar cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya juga supaya nggak ketinggalan update-update atau news atau analisis terbaru seputar cryptocurrency ya, dari Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano, dan lain-lain teman-teman. So pada video kali ini atau kesempatan kali ini, tadi saya sempat melakukan sedikit survei, sedikit voting ya, dan saya rasa ini sebenarnya udah mewakili cukup banyak Shiba Army ya, karena dari 500 vote itu 44% setuju untuk kita bahas Shiba Army lebih dulu, dan tentunya karena BTC di tempat kedua, nanti kita bahas BTC after video Shiba Army, maybe besok teman-teman ya, karena jelang closing weekly juga, dan untuk Doge Army atau Dogecoin setelahnya. Alright, so pada kesempatan kali ini saya tadi sempat melakukan research terhadap beberapa news dari Shiba sendiri. Ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik dan good news buat teman-teman yang pada masih nge-hold token Shiba. Pertama teman-teman, kita bawa dari dia punya kita bilang ya, dia punya signature-nya atau yang istilahnya menjadi sesuatu yang sangat spesial dari si Shiba token itu sendiri. Yaitu teman-teman pasti tahu dong si Vitalik Buterin ya. Jadi Vitalik Buterin waktu lalu itu sebetulnya, ini saya nggak tahu tapi saya cukup yakin harusnya teman-teman pemegang Shiba token itu pasti pada tahu. Tapi pasti ada juga yang nggak tahu, dan yang nggak tahu ini adalah tugas saya untuk memberitahu teman-teman ya. Jadi Vitalik Buterin itu sempat diberikan Shiba tokens ya oleh si developernya Shiba sendiri, dan akhirnya yang dilakukan sama si Vitalik Buterin pada saat itu adalah dia nge-burn almost setengah dari total supply yang tersirkulasi di market teman-teman. Jadi dia bilang simple, dia cuma bilang dia nggak mau power ya, nggak mau power dalam arti nggak mau duit kebanyakan kali ya. Saya juga bingung sih, kalau saya jadi dia sih saya terima-terima aja ya, dan ya nggak ada salahnya kita setelah dapat uang dari situ baru kita lakukan donasi ya, sumbangan buat orang-orang yang membutuhkan. Ini asli dia ngejual sekian banyak token tuh bisa bayar utangnya Indonesia loh teman-teman. Crazy banget nih orang emang. Nah jadi ya intinya dia ngeburn. Jadi cara ngeburnnya itu adalah dia ngirim ya, dia punya token Shiba itu ke dead blockchain address atau dead wallet kita bilang bahasanya teman-teman, dan itu ada sekitar 410 triliun tokens ya yang dikirim sama dia. Nggak tahu deh ini yang dikirim atau bukan gitu ya, ini kan maksudnya ya, intinya secara saldo itu senilai 6,7 billion atau miliar dolar Amerika Serikat. Emang ini orang saya nggak ngerti lagi ya, padahal dia udah kurus loh, ini kelihatan kurang makan banget nih orang ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ini si Vitalik Buterin ya. Nah kalau kalian lihat juga ya, ini sebenarnya yang jadi highlightnya si Shiba token sendiri, kalian bisa lihat di websitenya. From its inception, Shiba Inu has done things differently, starting with a supply of 1 quadrillion. Sebenarnya 1 quadrillion juga menurut saya agak aneh sih, ini kurang banyak gitu ya sekalian ya supply-nya ya. Dan intinya di lock 50% ya, itu ada di Uniswap, dan di burn setengahnya lagi sama si Vitalik Buterin untuk safekeeping. Waktu itu digunakan juga untuk membantu ya. Vitalik Buterin has since utilized Shiba in the largest crypto donation in history and then actually burn 40% of its total supply to a dead wallet, ensuring our long-term success and stability. In the words of Yoshi, thank you for to the Wolf Meister who for enabling through decentralization. Now we truly begin. Dia bilang kayak gitu. Terus saya tadi ngelakuin sedikit research ya terkait dengan Shiba Swap. Sebenarnya nothing so special gitu loh terhadap beberapa opsi atau beberapa fitur yang ditawarkan oleh Shiba token sendiri. Pada dasarnya kurang lebih sama-sama aja teman-teman. Artinya Cardano itu punya Sunday Swap, terus Binance punya Pancake Swap, dan masih banyak lagi swap lainnya teman-teman, which is Uniswap sendiri adalah salah satu swap juga istilahnya kayak fitur atau ya kurang lebih sama lah ya dari sekian banyak project yang akan dikerjakan gitu loh. Dan yang diutamakan oleh si Shiba Swap ini, tadi waktu saya ngebaca white paper-nya dia, intinya dia kayak ada bone, ada leash ya. Di sini kayak kita istilahnya kayak stacking terus dapat reward ya. Most likely sama lah teman-teman. Jadi paling yang mungkin akan membedakan itu adalah seberapa Shiba itu bisa diakui untuk digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran teman-teman. Nah itu menurut saya yang akan menjadi game changing daripada Shiba Inu sendiri ya. Karena kita ngelihat Shiba Inu sebenarnya cukup keren ya, dari dia punya ranking itu. Saya sebenarnya tahu Shiba Inu juga udah dari waktu nolnya di belakang koma itu masih ada 6 teman-teman. Kalau sekarang ada berapa? Harusnya 4. Bentar ya, 4.
Ya benar, ada 0,000, nolnya ada 4, terus 3.136 dolar teman-teman. Saya tahunya dari nol di belakangnya, di belakang komanya itu masih 6 ya. Jadi sebenarnya kita ngelihat si Shiba token ini paling yang menariknya di situ teman-teman ya. Terlepas dari hal tersebut, ada beberapa good news yang sebenarnya saya pribadi ngelihat teman-teman ya. Salah satunya adalah Shiba Inu sendiri ya, berdasarkan berita ini kalau kita lihat ya, rilisnya itu kayaknya baru beberapa hari lalu ya. Ini sekitar hari Jumat ya. Berdasarkan sepekan lalu atau 10 hari lalu ya, atau ya, seminggu lalu lah gitu. Shiba itu termasuk salah satu token yang diakumulasi cukup banyak ya. Ada sekitar 26 juta token quantity, di mana rata-rata pembelian itu sekitar $900 ya. Ini salah satu yang dimanfaatin. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat ya, di sini juga USDT, USDC ya, ini adalah stablecoin, which is sebenarnya nggak masuk hitungan ya. Dan Bitstamp ini adalah salah satu news yang menurut saya cukup penting juga. Waktu lalu Shiba itu sempat mau listing di Bitstamp, tapi karena ada technical problems dan lain sebagainya, akhirnya menyebabkan Shiba itu agak terdelay. Dan si Bitstamp sendiri mengeluarkan statement yang cukup legit kalau saya bilang, karena yang keluarin ya centang birunya Bitstamp di Twitter. Dia bilang nggak usah khawatir, kita nggak akan berubah pikiran. Seperti yang kalian tahu, kita hanya menunda Shiba Inu listing karena ada technical difficulties di dalam proses integrasinya. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir, itu akan terjadi pada tahun 2022. Jadi tetap akan di listing sama si Bitstamp, which is ini salah satu good news. Dan one of the biggest good newsnya adalah ini sebenarnya sih, kalau kalian tahu project dari Stephen Cooper, seorang pemilik dari salah satu entertainment atau dikenal dengan Bigger Entertainment, dia tuh sebenarnya punya satu project teman-teman. Jadi kalau kalian dengerin playlistnya, dia akan menghasilkan fee itu yang akan dipakai untuk membelikan Shiba, dan akhirnya fee tersebut itu akan di-burn sama dia, dan dia expect bersama dengan timnya untuk burn Shiba Inu rate-nya itu menjadi lebih banyak gitu ya, expect double gitu. Jadi bilang, we got some big surprises in store after our burn party. We are truly just getting started with all the ways to burn Shiba. Make sure you're playing or sharing our artist, which is menurut saya cukup pinter ya, dia memanfaatkan hype-nya Shiba ini untuk orang-orang dengerin musik dari dia, supaya fee yang didapat itu untuk dibuat nge-burn Shiba sendiri. Jadi sebenarnya promosi atau marketing sebenarnya. Ini teknik sebetulnya. Menurut saya oke lah ya. Our burn rate should double over the next 60 days. Itu yang disampaikan sama dia ya. Ya ini ya. Dia menjelaskan ya, so far dia bersama dengan tim itu sudah nge-burn sekitar 7 juta Shiba token, which means sebetulnya 7 juta compare dengan 500 triliun lebih, kurang lebih teman-teman, sebenarnya itu masih sedikit banget ya perhitungannya ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ya ini sebenarnya harusnya nggak terlalu impactful banget sih, tapi ya at least on the right track gitu ya. At least mereka ada kepikiran untuk nge-burn Shiba token. That's it teman-teman. Nah lalu teman-teman, sedikit sharing tentang seputaran Shiba sendiri ya. Ini kalau kita ngelihat dari time frame daily ya, kita lihat dari time frame daily. Sebenarnya kalau kita gunakan Fibonacci eksternal aja, ini paling simple, kalian bisa tarik dari pullback-nya dia terakhir. Jadi ketika dia sangat impulsif and then pullback. Nah kalau kalian perhatikan nih, sebenarnya proses-proses kondisi-kondisi seperti ini mungkin ya pada saat itu, ini kan sebelum Mei ya, sebelum Mei itu kan posisi lagi di bawah banget nih. Jadi kalau teman-teman harus ingat ya, ini penguatan yang terjadi, tiang panjang yang terjadi ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah efek dari Vitalik Buterin juga yang melakukan burning terhadap si Shiba. Dan setelah itu dia koreksi cukup sideways ya, cukup lama. Ini dilakukan akumulasi oleh para whales dan akhirnya kita create new all time high. Nah waktu kita coba kalkulasi new all time high-nya, sebenarnya waktu itu saya sempat sampaikan ya, sekitar saya lupa sih, tapi saya lupa anyway. Saya share di mana? Kayaknya saya udah pernah share juga deh di YouTube video saya ya tentang si Shiba token sendiri gitu. Kalian bisa lakukan kalkulasi sederhana menggunakan si Fibonacci eksternal ya. Kalian tinggal tambahkan sekitar 1618 dan 2618 sebagai potential targetnya. Dan kalau kita lihat posisi saat ini, itu sebenarnya kita terreject atas Fibo eksternal 2618 teman-teman. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita megang token Shiba, ada baiknya waktu di 1618 kita take profit sebagian transaksi kita. Dan waktu dia mencapai 2618, which is ini jarang banget, apalagi saya menggunakan chart logaritmik yang artinya penguatannya itu sangat impulsif. Ini jarang banget teman-teman. Harusnya di TP. Minimal 50% kalian TP gitu loh. Sehingga apa? Sehingga ya istilahnya kalau misalnya kita ngelihat marketnya terkoreksi kembali, kita bisa serok lagi dari harga yang lebih murah. Sebenarnya ini adalah strategi yang semestinya kita gunakan, karena gini guys, kita nggak pernah tahu pasti price exactly-nya
maksudnya top price, ya istilahnya harga paling tertingginya lah dari suatu market itu. Yang kita bisa tahu adalah kita lihat beberapa technical analysis, kita ngelihat beberapa proyeksi dan perkiranya bisa nyampe harga sekian gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk precisely harganya di berapa, itu kita nggak pernah bisa tahu pasti teman-teman, unless teman-teman adalah developernya yang ngatur harganya juga berdasarkan planning dan strategi teman-teman dalam mendevelop project tokennya. Nah, cuman faktanya adalah kita ini retail trader, which is kalau misalkan kita mengetahui hal tersebut, yang bisa kita lakukan adalah take profit bertahap, sama halnya seperti teman-teman nyicil setiap kali membeli token. Itu kurang lebih gambarannya teman-teman. Nah, secara time frame daily ini kita akan clear dulu ini ya teman-teman, tahu ya secara target sebetulnya dia memang sudah tercapai, dan ketika tercapai ini ya wajar kalau misalnya kita ngelihat terjadi koreksi dulu. Alright. Nah, secara time frame daily sendiri saya akan coba munculkan si exponential moving average, dan yang kita lihat saat ini adalah posisinya sedang terjadi bear cross terhadap EMA 21 dengan si 55, which means sebenarnya ini bisa memberikan dampak koreksi yang lebih deep lagi untuk si Shiba. Cuman teman-teman, kalau saya tadi coba munculkan ya menggunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari posisi dia bottom levelnya, which is di sini, kita tarik ke bagian highestnya, dan kita ngelihat teman-teman sebenarnya ada satu kondisi, atau ya kita bilang satu kondisi lah ya, yang menurut saya cukup menarik ya. Posisi Shiba saat ini itu benar-benar berhenti di kisaran Fibo 0,382% atau 0,382%. Dan good newsnya adalah kalau misalnya Shiba bisa rebound dari si Fibo 38,2%, sebenarnya ini artinya mengindikasikan bahwa tren untuk penguatan Shiba itu masih sangat kuat ya. Jadi kalau teman-teman misalnya menggunakan Fibonacci retracement nih untuk tahu sejauh mana dia berpotensi retrace atau terkoreksi, kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 0,382%, itu artinya tren masih cenderung sangat kuat. Dan tentunya ekspektasi kita ya adalah si Shiba ini nggak harus sampai drop di 50% or even 61,8%, karena artinya koreksinya itu akan sangat deep sekali dari penguatan sebelumnya teman-teman. So, untuk saat ini kalian boleh perhatikan Fibo 0,382, which means kalau ini nggak berhasil di break dan kita malah ngelihat dia rebound dari sini, ini akan menjadi satu indikasi yang cukup bagus. Dan sedikit tambahan untuk teman-teman, kita saat ini posisi market membentuk semacam descending channel teman-teman ya. Jadi kalau misalnya si Shiba sendiri mau menunjukkan kita indikasi positif, maka syarat salah satunya adalah dia harus berhasil breakout dari si descending channelnya teman-teman. Alright. Itu sedikit untuk time frame daily, dan kita akan masuk ke time frame hourly-nya ya. Untuk time frame hourly-nya sebenarnya saya pengen highlight di bagian sebelah sini teman-teman ya. Di sini menurut saya cukup menarik ketika waktu lalu dia terbentuk semacam symmetrical triangle pattern ya. Di saat yang sama kita tentunya bisa menggunakan informasi di sini untuk berpotensi menjadi kisaran area key support atau resistance kita. Dan saya akan gunakan sedikit slide a little bit ke bawah karena kita tahu teman-teman di sini prosesnya ya, dia terreject, di sini juga terreject, which is di sini ada dua kali rejection, dan di sini adalah potensi area key support untuk si Shiba sendiri selain dari Fibo 0,382% yang ada pada time frame daily. Nah, yang perlu teman-teman antisipasi adalah kalau secara jangka pendek kita bisa melihat si Shiba ini sendiri ngebentuk semacam falling wedge pattern dia untuk pergerakan yang terdekatnya teman-teman. Jadi falling wedge pattern sendiri kalau misalkan berhasil breakout ke arah atas, kalian boleh tunggu sampai dia konfirmasi membentuk semacam higher low-nya, baru kalian kemudian menurut saya ada baiknya melakukan decision atau taking decision after breakout ini terjadi, karena artinya ada konfirmasi terhadap potensi bottom di kisaran angka 0,00003102 itu untuk time frame hourly-nya teman-teman. So I think that's it teman-teman ya. Saya pembahasannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu kompleks, karena memang sebenarnya overall kondisi market crypto itu lagi sedikit sideways, atau lebih tepatnya memang sideways, nggak kemana-mana, cuma naik turun aja selama sepekan 2 pekan terakhir. Dan mungkin itu saja yang bisa saya berikan update-nya seputaran Shiba ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan sekiranya bisa digunakan juga untuk referensi yang hal-hal positif, baik itu untuk belajar atau apapun yang sifatnya positif. So I think that's it from me teman-teman. Thank you very much for watching this video. God bless everyone. Have a nice weekend. Cheers.